Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pada pagi hari ini kita mempelajari matriks, yaitu tentang inverse matriks. Pada inverse matriks nanti kalian diharapkan setelah tayangan ini bisa menentukan penyelesaian persoalan matriks dengan menggunakan operasi perkalian matriks dan inverse matriks beserta sifat-sifatnya. Kemudian inverse matriks yang kita pelajari nanti yaitu inverse matriks ya, ordo 2x2 dan juga ordo 3x3. Nah, pengertian dari inverse matriks itu yang bagaimana ya? Jika hasil kali dua buah matriks adalah matriks identitas, jadi matriks A kalikan matriks B sama dengan matriks B kalikan matriks A, hasilnya sama dengan identitas, maka matriks A adalah inverse matriks B, dan sebaliknya matriks B juga merupakan inverse dari matriks A. Langsung saja kita berikan contoh ya, misalkan diketahui matriks A. Ini kemudian matriks B-nya itu yang mana ini ordonya 2x2, B juga ordonya 2x2. Kemudian disuruh menentukan perkalian matriks ya. Maka dapat diperoleh matriksnya, yaitu ini kita mengulang lagi ya untuk perkalian matriks, soalnya nanti di belakang juga ada perkalian matriks. Maka baris dikalikan kolom jumlah, baris kedua kalikan kolom pertama, hasilnya ini. Kemudian baris pertama kalikan kolom kedua, selanjutnya baris kedua kalikan kolom kedua, hasilnya ini. Sehingga perkalian dari matriks A sama dengan, ya coba, min 5 tambah 6 1, 10 dikurangi 10 0. Nah, kalian harus ingat bahwa pada diagonal utama ini kalau elemennya 1 maka dikatakan dengan matriks identitas ya, pada elemen pada diagonal utama, jadi harus 1, yang lainnya 0, itu dinamakan matriks identitas. Jadi hasil perkalian ini tadi ternyata hasilnya sama dengan matriks identitas. Nah, kemudian B kalikan A, bagaimana hasilnya? Cara mengalikannya sama, baris kalikan kolom, kemudian dijumlahkan. Baris kedua juga sama, 2 kali 1 ditambah 1 kali min 2. Berikutnya ya, baris yang kedua, kolom kedua, 2 kali 3 ditambah 1 kali min 5. Berikutnya dijumlahkan, min 5 tambah 6, hasilnya 1, 2 kurangi 2 juga 0. Ini 15 tambah 15 0, 1. Ini juga sama ya dengan yang tadi, hasilnya merupakan matriks identitas ya. Nah, ternyata A kali B sama dengan B kali A. Tapi ini tidak selalu ya, matriks A kalikan B mesti selalu sama dengan B kali A. Nah, kalau pada matriks ya, pada sifat matriks A kali B tidak selalu sama ya dengan B kalikan A, berarti tidak berlaku komutatif. Nah, kalau misalkan ada matriks A kalikan sama dengan perkalian B kali matriks A dan sama dengan identitas, maka kedua matriks ini dinamakan matriks yang saling inverse. Nah, ini dapat dituliskan berikut. Karena A kali B sama dengan B kali A sama dengan identitas, maka B merupakan inverse A dan sebaliknya A merupakan inverse B. Nah, kemudian dituliskan inverse A itu lambangnya seperti ini, pangkat min 1 gitu. Nah, sehingga dapat kita tuliskan perkalian A kali inverse-nya sama dengan inverse dari matriks A itu kalikan A, nilainya sama dengan matriks identitas ya.
Selanjutnya matrik O2 kali 2 ini yang kita bahas. Misalkan diketahui A yang ordonya 2 kali 2, kemudian elemennya A, B, C, D. Nah, bagaimana mencari inverse-nya? Maka untuk mencari inverse dari matrik A, dapat kita tuliskan adalah, ini tadi lambangnya itu ya, 1 per, kalian ingat ya, AD min BC itu merupakan determinan. Nah, kemudian kali, ya, ini perhatikan, jadi inverse-nya matrik A 1 per AD kali BC, kemudian di sini dikalikan dengan adjoint namanya ya. Nah, elemennya coba kamu perhatikan ini, A dengan D nanti ditukar, jadi D letaknya di baris pertama, kolom pertama, ditukar dengan ini. Selanjutnya B dengan C, ini berlawanan, B-nya kalau berlawanan menjadi negatif, C-nya menjadi negatif C. Ini merupakan besarnya inverse dari matrik A ya. Jadi 1 per determinan kali ini A yang polanya itu dinamakan adjoint ya, polanya ini berubah, ini ditukar, kemudian yang ini diagonal yang sini tandanya berlawanan ya. Nah, kalian harus ingat AD min BC merupakan determinan dari matrik A. Itu untuk mencari besarnya inverse matrik jika A-nya elemennya ini. Nah, langsung saja saya berikan contoh ya. Nanti sebelum contoh, kalian juga harus perlu tahu dulu ya. Mungkin kalian menemui determinan yang hasilnya 0 ya. Kalau determinannya sama dengan 0, maka matrik tersebut tidak mempunyai inverse ya. Dan dikatakan matriks tersebut merupakan matrik singular. Jadi kalau matrik tidak mempunyai inverse dinamakan matrik singular, yang mana determinannya sama dengan 0 ya. Kemudian contohnya, kalau misalkan diketahui matrik A disuruh mencari inverse-nya. Ya, langsung kita bahas ya. Kalian harus ingat tadi untuk mencari inverse. Ya. Nah, kalau matriknya A berarti inverse-nya dapat dituliskan 1 per determinan atau 1 per AD 2 kali 3 dikurangi 1 kali 5. Kemudian polanya berubah. 2-nya dengan 3 ditukar ya. Menjadi 3, di sini 2. Terus di sini tandanya berlawanan. Min 1, min 5. Berikutnya kita sederhanakan ya. Penyebutnya ini 2 kali 3, ini 1 kurangi 5. Selanjutnya tadi ini tetap. Nah, 1 dibagi 6 dikurang 5. 6 kurangi 5 berapa? 1 ya, jadi 1 per 1. Karena 1 per 1 dikalikan dengan matrik ini, hasilnya tetap atau tidak berubah. Sehingga di sini matrik inverse-nya dari A adalah elemennya 3 min 1 min 5, 2. Selanjutnya, sifat-sifat inverse matrik. Ya. Yang pertama tadi sudah kita bahas, yaitu A kali inverse dari matrik itu, atau kali inverse-nya A, nilainya sama dengan inverse-nya dikalikan A. Jadi ini perkaliannya dibalik ya, nilainya sama dengan identitas. Kemudian yang kedua, suatu perkalian matrik, kalau dicari inverse-nya, maka besarnya sama dengan inverse-nya B, jadi inverse-nya B di depan, kali inverse-nya A. Ya. Selanjutnya, sifat yang ketiga, yaitu inverse dari matrik A, kalau di-inverse lagi, maka nanti akan kembali menjadi matrik A. Tadi sifat-sifat dari inverse matrik. Kemudian saya berikan contoh berikutnya. Misalkan diketahui matrik A dan matrik B, kemudian disuruh mencari inverse-nya dari hasil perkalian A dengan B. Berarti nanti A, B dikalikan dulu ya.
kita bahas berikutnya. Jadi AB-nya dicari dulu, dikalikan, mengalikannya caranya sama, baris pertama kalikan kolom pertama dijumlahkan, kemudian baris kedua, atau mungkin kalau kalian mengerjakan yang sini dulu boleh, ini baris pertama kalikan kolom pertama dijumlah, selanjutnya baris kedua dikalikan kolom pertama dijumlah, sama seperti tadi, baris kedua kalikan kolom pertama dijumlah. Kemudian disederhanakan, min 2 tambah 6, 4. Min 6 tambah 12, 6, dan seterusnya. Nah, kemudian kita cari inverse-nya. Nah, untuk mencari inverse-nya sama seperti tadi. Berarti kalian punya matriknya ini, berarti inverse-nya 1 per determinan dari determinannya 4 kali min 4, min 16 ya, dikurangi dengan min 2 kali 6, yaitu min 12. Kemudian yang di sini ya, 4 dengan min 4 ditukar ya, berarti yang sini jadi 4. Ini elemennya berlawanan, min 2 nya menjadi 2, kemudian 6 nya menjadi min 6. Selanjutnya sama seperti tadi ya, ini disederhanakan, determinannya 1 per min 4, hasilnya dari min 12, ini menjadi plus ya, jadi plus 12, jadi 1 per min 4, ini tetap. Nah, kemudian 1 per min 4 kalikan dengan yang tiap elemennya, min 1/4 dikalikan min 4, 1. Berikutnya 1 per min 4 kali 2 yaitu min setengah. 1 per min 4 kali min 6 ya, sama dengan 1/2. Ini tandanya min kali min plus. Min 1/4 kali 4 min 1. Ini inverse dari matrik A kali B. Selanjutnya penyelesaian persamaan matrik. Jika A dan B serta M adalah matrik yang ordonya 2 kali 2, di mana A bukan matrik singular, artinya determinannya tidak sama dengan 0 ya. Kemudian penyelesaian dari persamaan matrik itu dapat kita tuliskan A kali M sama dengan B adalah, kalau misalkan yang kita cari adalah matrik M, maka di sini inverse dari matrik A-nya di depannya dikalikan dengan matrik B. Selanjutnya, kalau misalkan diketahui M kali A sama dengan B, kemudian dicari M-nya, maka M-nya sama dengan B kali inverse A. Coba kalian perhatikan ya, kalau yang ditanyakan yang depan, maka inverse-nya nanti perkaliannya letaknya di belakang. Ini tadi yang ditanyakan M, letaknya di belakang ya, maka inverse-nya di sini letaknya menjadi di depan. Itu hanya untuk mengingat-ingat saja, untuk memudahkan kalian menghafal. Terserah bagaimana kalian memudahkan untuk menghafalkannya. Nah, ini penyelesaian persamaan dari matrik. Langsung contohnya ya, jika misalkan diketahui A dan B matriknya itu, kemudian tentukan matrik M yang berordo 2 kali 2, di mana AM sama dengan B, kemudian yang B, matrik M kali A sama dengan matrik B. Ya, kita bahas yang pertama dulu. Matrik A itu, kemudian inverse-nya, nah, sama seperti tadi, masih sama, 1 per determinan, 5 dengan 1 ditukar, ini tandanya berlawanan ya. Berikutnya 5 kalikan 1 dikurangi 3 kalikan 2, dapat dituliskan 1 per min 1, ini tetap, kemudian dikalikan dengan dalam kurung 1 per min 1, min 1, jadi dikalikan dengan dalam kurung atau kalikan dengan tiap-tiap elemennya, satunya menjadi min 1, min 3 kalikan min 1, 3, kemudian min 2 kalikan min 1, 2, dan terakhir min 1 kali 5, min 5. Ini inverse dari matrik A. Sehingga kita dapat mengerjakan, tadi kalian tahu
soalnya AM kali B sama dengan, maksudnya A kali M sama dengan B, maka untuk mencari matriks M, A-nya di depan, maka inverse-nya juga di depan. Berarti ini tadi kalian ingat ya, ini inverse yang baru saja kita cari, kemudian ini matriks B-nya yang diketahui tadi. Sehingga M-nya dapat kita cari, yaitu perkalian dari inverse matriks A kalikan B. Untuk mengalikannya caranya sama seperti tadi, sebetulnya tidak harus dijabarkan begini, kalian insya Allah sudah bisa kalau mencari perkalian. Ya, baris pertama kalikan dengan kolom pertama dijumlah. Ini baris tetap sama yang baris pertama kalikan dengan kolom 2 dijumlah. Baris kedua nanti hasilnya juga baris kedua kalikan kolom pertama. Ini diperoleh dari baris kedua kalikan kolom pertama. Kemudian disederhanakan, min 1 kali min 2, 2 ditambah 15, 17. Kemudian min 1 kali 1, min 1 ditambah 3 kali 0, 0. Jadi hasilnya dijumlah min 1 dan seterusnya. Sehingga matriks M diperoleh ini. Selanjutnya kita cari yang B. Itu jika M kali A sama dengan B, atau matriks M kalikan matriks A sama dengan matriks B, maka kalau kita cari matriks M-nya, maka diperoleh B, jangan lupa ini di belakang ya, tadi di belakang, maka inverse-nya juga di belakang. Ini matriks B-nya, ini matriks inverse A-nya. Sama seperti tadi, dikalikan, maka diperoleh ya, baris pertama kalikan kolom pertama dan seterusnya ya. Sehingga M-nya 2 tambah 2, 4, min 6 tambah min 5, min 11, min 5 tambah 0, min 5, 15 tambah 0, 15. Itu ya. Selanjutnya, ini pemakaian dari inverse matriks yang digunakan dalam menyelesaikan sistem persamaan linier ya. Kalau kemarin kita menyelesaikan persamaan linier ini ya dengan menggunakan penjumlahan, ada yang ya, kesamaan dua matriks. Nah, sekarang kalau menggunakan inverse, caranya bagaimana? Ini kita rubah dulu ya, menjadi bentuk perkalian. Nah, ini dirubah dulu menjadi bentuk perkalian. Kalau kita kembalikan harus sama dengan ini ya. 1 kali X ditambah 7 kali Y. Baris kedua, 2 kali X ditambah 5 kali Y. Ruas kanannya ini. Ya. Selanjutnya, yang kita cari adalah, nah, karena menyelesaikan persamaan linier, berarti kita mencari nilai X dan Y-nya. Untuk mencari X dan Y, berarti ini yang kita cari di sini, berarti ini letaknya di ruas kiri, sama saja kalau kita mencari M tadi. Nah, M-nya di mana ini? Di belakang. Karena M-nya di belakang, maka nanti matriks yang A-nya ini letaknya juga di mana? Di depan ya. Sehingga XY-nya, inverse dari matriks ini di depan ya. Yang B-nya, ini kita anggap B-nya yang di belakang ya. Selanjutnya kita cari inverse-nya, sama seperti tadi. Berarti besarnya 1 per determinan. Kalikan adjoin-nya. Ini 1 dengan 5 ditukar. Ini 7 dengan 2, tandanya berlawanan ya. Ini 13 dengan 8-nya tetap. Nah, berikutnya disederhanakan. 1 dibagi 5 kurangi 14 berapa? Ya, 9. Sehingga dituliskan XY-nya ya, 1 per min 9, karena 5 dikurangi 14 tadi. Kemudian 9 min 18 hasilnya dari mana? Yaitu perkalian ini dengan matriks ini. 5 kali 13, 65 ya. Ditambah min 7 kali 8, min 6, sehingga kalau dijumlah 9. Berikutnya baris kedua, min 2 kali 13, min 26, ditambah 1 kali 8. Berapa? Kalau dijumlah? Ya, min 18. Selanjutnya kita cari XY-nya. Nah, XY-nya dikalikan dengan yang di dalam kurung, atau dikalikan dengan elemen yang di dalamnya ini.
1 per min 9 dikalikan 9 berapa? 1 ya. Kemudian 1 per min 9 kalikan min 18 berapa? Min 2. Sehingga diperoleh XY-nya min 1, 2. Jadi elemennya min 1 dan 2. Sehingga dari sini kita dapat memperoleh nilai X-nya yaitu min 1 dan Y-nya adalah 2. Ya. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, semoga bermanfaat. Maafkan kalau ada kekurangan. Kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.